Ya, sementara itu Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus penipuan online dengan modus jual beli saham atau kripto internasional. Total kerugian kasus tersebut mencapai lebih dari 18 miliar rupiah. Kasihnya ditampilkan slide-nya. Ini salah satu contohnya dengan nama Morgan Asset Group LTD. LTD artinya limited. Mereka ini menawarkan perdagangan saham yang menyerupai nilainya ketika itu dilakukan aktivasi sama seperti perdagangan di pasar bursa. Jadi nilainya sangat mirip karena ini kita duga saat ini yang bersangkutan atau pelaku menggunakan beberapa teknologi yang juga mengcopy dari kegiatan yang sebenarnya. Jadi maksudnya ada perdagangan saham real, ini mereka melakukan perdagangan saham yang palsu. Ini salah satunya. Kemudian tampilan kedua, ini adalah perdagangan aset kripto yang nilainya juga sama. Mereka bisa dilihat up and down beberapa jenis-jenis kripto di sana bisa kita lihat. Itu di dalam jam saat yang bersamaan ketika kita melakukan cross check. Ya, jadi misalnya salah satu contohnya Bitcoin. Bitcoin nilai rupiah atau nilai US-nya berapa, itu akan sama yang ditampilkan di aplikasi ini dengan yang bisa kita lakukan checker di tempat aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, inilah yang membuat para korban ini sangat yakin dan ada beberapa dari korban-korban ini yang sudah melakukan withdraw atau penarikan. Jadi ketika mereka memasukkan uang senilai 500 juta akan dihitung keuntungan 150%-nya mereka boleh untuk menarik dan itu diberikan oleh pelaku untuk memberikan ketertarikan. Setelah mereka melakukan withdraw, kemudian akan ditawarkan, mau nggak menjadi grup yang eksekutif dengan nilai limit minimal 1 miliar, ya, atau 100.000 mata uang Singapura atau mata uang dolar. Jadi itu yang mereka tawarkan, sehingga korban melakukan top up, setelah itu mulai penipuan-penipuan yang berlaku disampaikan. Bahkan di beberapa aplikasi ini salah satunya korban tersebut diyakinkan untuk mendapatkan pengajaran terlebih dahulu. Nanti ada seseorang yang sudah direkam secara video ataupun kita duga ini merupakan menggunakan teknologi artificial intelligence, sebenarnya bukan orang wajah yang real tetapi seolah-olah bisa untuk berbicara langsung. Ini yang melakukan semacam pembelajaran kepada korban. Sehingga korban juga merasa sangat yakin. Jadi tidak hanya ditampilkan aplikasinya, tidak ditunjukkan lalu lintas transaksi keuangan secara benar, tetapi juga diberikan pengajaran. Jadi dibuat seolah-olah ini seperti layaknya transaksi perdagangan. Ya, dari Papua kita ke Yogyakarta, pemirsa. Seorang kakek berusia 70 tahun memodifikasi becaknya menjadi perpustakaan keliling. Sembari bekerja sebagai tukang becak, Sutopo juga tidak sungkan meminjamkan buku koleksi becaknya kepada warga. Melihat lalu lalang beca di jalanan sepertinya sudah biasa. Namun tidak dengan beca milik Sutopo, seorang kakek berusia 78 tahun yang mendesain becaknya beda dari yang lain. Beca milik Sutopo terlihat dipenuhi ragam buku koleksinya. Kegemarannya dalam membaca buku yang pada akhirnya menciptakan sebuah ide untuk memodifikasi becaknya menjadi beca pustaka. Awalnya ia hanya membawa beberapa buku untuk dibaca sendiri saat mangkal atau menunggu penumpang. Namun beberapa pelanggannya kemudian menyumbangkan buku-buku kepadanya. Sutopo memutuskan beralih profesi menjadi tukang beca usai ia pensiun dari TNI AD pada tahun 2003 silam. Setiap pagi mulai pukul 6 pagi, Sutopo yang tinggal di Kelurahan Cokrodiningrat, Jetis, Kota Yogyakarta ini sudah mulai mengayuh becaknya berkeliling kota. Kini, koleksi buku yang dimiliki oleh bapak 3 anak ini sudah mencapai ratusan. Kelas 4 itu saya sudah menjadi anggota perpustakaan Amerika di Jogja, namanya Jefferson Library di depan Pasar Keranggan. Nah, dan yang kedua, ketika saya mangkal itu saya melihat masyarakat, terutama anak-anak itu membawa HP ngalor ngidul. Nah, itu saya sangat prihatin.
Kegemaran membacanya juga disambut baik oleh kalangan masyarakat. Tidak hanya teman seprofesinya saja, anak-anak sekolah bahkan warga sekitar juga turut meramaikan beca pustakanya. Kan ada, apa itu? Seumpama parkir di sini banyak yang nyari buku mau membaca. Untuk memudahkannya mengayuh beca, Pemprov DIY membantu Sutopo dengan memberikan bantuan berupa becak listrik. Keinginan besar Sutopo ingin melihat generasi muda untuk terus meningkatkan minat baca. Dari kota Jogja, daerah istimewa Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan. Baik, pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Barreskrim Polri memblokir 865 rekening dengan nilai lebih dari 190 miliar rupiah. Hal ini dilakukan guna memberantas kasus judi online di Indonesia. PPATK ada 39 laporan informasi dari beberapa PPATK yang diserahkan dari PPATK, kita serahkan ke Tipiksus, kemudian dibuatkan laporan informasi untuk ditindaklanjuti. Kalau yang kaitannya dengan judi online dan lain sebagainya bisa diserahkan kepada Cyber. Informasi dari LHA dan I tersebut juga ditindaklanjuti dengan menerbitkan 18 laporan polisi dan ada beberapa mekanisme yang dilakukan dalam penanganannya. Mekanisme yang pertama adalah menggunakan mekanisme Perma nomor 1 tahun 2013. Kemudian kita juga melakukan penyidikan tindak pidana perjudian online dan juga melaksanakan penyidikan dalam rangka tindak pidana pencucian uang. Dari 18 laporan tersebut, Barreskrim Polri telah melakukan pemblokiran dan penyitaan terhadap 164 rekening senilai sekitar 61,1 miliar rupiah. Sehingga sampai saat ini total rekening yang sudah ditindaklanjuti oleh Barreskrim Polri sejumlah 865 rekening dengan nilai sekitar 194,7 miliar rupiah. Ini yang terkait dengan LHA yang diberikan oleh teman-teman dari PPATK yang sudah ditindaklanjuti. Yang lainnya masih dalam proses dan salah satu yang muncul adalah perjudian online. Ini yang harus selalu kita lakukan upaya-upaya untuk melakukan pemberantasan. Pemberantasan judi online ini juga merupakan bentuk perlindungan negara terhadap masa depan ekonomi digital Indonesia dan juga bentuk perlindungan negara kepada warga negara Indonesia. Saya menghimbau kepada saudara-saudara yang masih bermain judi, tolong dihentikan. Karena sekali lagi tidak ada orang pemain judi yang menang.